Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya yang puasa, bahkan yang udah mau mudik gitu ya. Teman-teman, hari ini saya mau ke bengkelnya Cherry teman-teman. Kita dapat panggilan gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan dapat panggilan juga sih gitu. Kita yang ngejar-ngejar terus gitu ya. Jadi schedule-nya hari ini, pagi ini saya mau ke bengkelnya Cherry. Kebenaran yang ada di Pluit ya, yang ada di Pluit. Ada kabar gembira nih yang jelas. Nah, ada kabar gembira buat teman-teman pemilik Omoda E5 yang lama. Nah, yang lama tuh maksudnya yang generasi-generasi awal ya. Jadi bukan yang pure gitu, bukan, tapi untuk generasi Omoda E5 yang generasi-generasi awal. Nah, apa sih kabar gembiranya? Nah, ikutin terus nih. Ikutin terus pokoknya. Jadi biar penasaran teman-teman. Yang jelas ini adalah hal yang apa ya, di awal-awal Omoda E5 mungkin sampai sekarang juga masih ada sih ya. Kadang-kadang yang japri saya juga masih ada juga yang apa, yang ngeluhin tentang ini gitu ya. Tapi alhamdulillah ini jawabannya gitu ya. Saya push terus ya. Alhamdulillah kita push karena kita punya kedekatan lah gitu ya sama teman-teman dari CSI lah gitu ya. Jadi kita push terus untuk membuat masalah ini bisa teratasi gitu. Sebenarnya sih ini bukan masalah mayor gitu, bukan, tetapi kadang bagi beberapa orang ini jadi masalah mayor juga gitu. Makanya kita push terus ke teman-teman di CSI. Alhamdulillah gitu, di minggu kemarin sih sudah dapat jawaban, terus dapat ya pokoknya ini dapat kabar baik lah gitu, kabar baik kalau ternyata problem ini sudah bisa solve gitu. Apa sih ininya, masalahnya gitu kan? Apa sih kabar baiknya? Udah ikutin aja ya, ikutin dulu ya. Ikutin dulu, nanti saya spill sembari jalan gitu ya teman-teman ya. Oke guys, kita spill ya. Kita spill kira-kira apa sih gitu ya kabar baiknya. Sebenarnya saya sudah di jalan. Jadi begini teman-teman, dulu kan kita waktu pertama-tama kali ya muncul ya Omoda E5 gitu kan, ada beberapa notice atau keluhan-keluhan minor yang kita minta dari pihak pabrikan atau pihak ATPM gitu ya, atau pihak Cherry untuk dilakukan, kalau bisa diperbaiki gitu ya, atau diupdate, diterbarukan gitu ya. Nah, apa sih gitu ya? Nah, salah satunya kalau teman-teman ingat, kita kan ada keluhan Omoda E5 ini tidak bisa parkir paralel kan gitu kan. Jadi kalau kita lagi di mall gitu atau di tempat parkir yang sifatnya kita disuruh untuk parkir paralel kan nggak bisa gitu kan, karena si automatic brakingnya itu kan, parkingnya itu kan EPB-nya ngunci ya gitu kan. Jadi electronic parking brake-nya itu dia ngunci, jadi dia nggak bisa ya didorong gitulah. Kalau parkir paralel kan harusnya bisa dinetralin aja seolah gitu kan, dinetralin terus kita bisa dorong-dorong kan. Nah, dulu kita keluhin itu, alhamdulillah pihak CSI melakukan updating tuh gitu ya. Kita keluhin dalam waktu mungkin 3 bulanan 4 bulanan, akhirnya update itu muncul gitu. Dapat informasi, oke, sekarang Omoda E5 sudah bisa ada fitur tambahan untuk parkir paralel gitu ya. Nah, itu udah terjawab teman-teman. Jadi alhamdulillah itu sudah terjawab. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman juga masih nungguin nih sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah, kan kita tahu di Omoda E5 ini adasnya canggih gitu kan. Nah, ada fitur gitu ya, ada fitur yang namanya Autonomous Emergency Braking atau AEB gitu ya. Jadi ada Autonomous Emergency Braking itu fungsinya untuk apa? Ya fungsinya kalau memang kita tiba-tiba lagi jalan, terutama kalau jalannya di bawah 30 kpj ya.
Kalau kita di jalan di bawah 30 kpj, kalau misalkan kita ada mobil yang tiba-tiba masuk atau motor tiba-tiba masuk gitu, yang berpotensi menurut si komputer ini menyebabkan crash tabrakan, dia akan mengerem otomatis teman-teman. Sebenarnya fungsinya bagus gitu ya, fiturnya bagus itu gitu. Tetapi ya maklum di Indonesia ini kadang-kadang kita di perumahan-perumahan yang ganggang gitu kan, yang motor itu seliwer-seliwer, kadang motor itu agak kencang mungkin responnya mau keluar dari gang, walaupun dia nggak langsung masuk ke jalur lintasan kita, tetapi sensor ini sudah ngebaca bahwa ada potensial crash, ada potensial terjadinya tabrakan gitu, dia akan otomatis langsung ngerem teman-teman. Nah, akhirnya yang membuat si AEB itu, Autonomous Emergency Braking-nya bekerja. Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasain kan, yang tiba-tiba mobil itu seolah-olah ngerem mendadak sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya fitur itu bisa kita nonaktifkan gitu. Di layar MID itu kita bisa nonaktifkan, AEB-nya di disable gitu kan, tidak diaktifkan. Tetapi problemnya di Omoda e5 yang generasi awal-awal itu kalau sudah kita fiturnya matikan, terus tiba-tiba kita standby mobilnya, kita matikan, kita masuk lagi, kita hidupkan lagi, itu dia akan default kembali lagi ke awal teman-teman. Akan kembali lagi ke awal. Jadi kita harus ritual setiap mau nyalain mobil, ritual fiturnya kita nonaktifkan lagi gitu ya. Jadi nggak bisa nonaktif permanen gitu. Nah sebenarnya keluhan itu kita keluhin. Sebenarnya itu kan bukan keluhan ya, gimana ya? Itu sebenarnya fitur safety. Tetapi ya tadi mengingat di Medan Indonesia ini, wilayah kita ini kayaknya agak kurang cocok gitu dengan fitur itu, akhirnya sering terjadi ngerem sendiri nih mobil gitu kan, dengan potensial tadi gitu ya. Karena kenapa? Karena gini teman-teman, mobil kita ini, Omoda e5 ini itu dilengkapi tidak dengan radar, dia hanya dengan kamera saja. Berbeda dengan mobil-mobil yang memang dia dilengkapi dengan radar double gitu ya, ada kamera juga, ada radar juga. Kan kalau teman-teman lihat ada mobil yang di depan bawah bumper tuh ada kotak gitu ya, itu radar dia. Nah sementara kalau kita hanya mengandalkan kamera, nah efek dari hanya satu sensor kamera ini, nah teman-teman gitu ya, itu biasanya ya ini yang sering terjadi gitu. Dia suka kerja sendiri gitu, remnya itu. Tapi kalau pengalaman saya pakai mobil-mobil yang double sensornya, ada sensor kamera juga dan ada radar juga, itu jarang terjadi teman-teman. Jarang terjadi AEB-nya itu main kerja sendiri, ngerem sendiri mendadak, itu jarang. Nah tapi ya tadi balik lagi, karena memang ini hanya mengandalkan kamera gitu ya, hanya mengandalkan sensor kamera aja, nggak punya radar. Akhirnya ya kejadian itu terjadi gitu. AEB itu sering bekerja dengan sendirinya. Sebenarnya nggak di cuman Omoda e5 aja gitu ya. Jadi kalau di mobil-mobil lain lah ya, di BYD M6 juga sama, kejadiannya seperti itu juga. Terus hampir di beberapa mobil sih kayak mirip-mirip lah, kasusnya mirip-mirip gitu. Kalau yang dia hanya mengandalkan kamera, kecuali kalau dia ada radarnya juga ya, itu jarang terjadi biasanya gitu. Nah oke lah ya, terlepas dari kekurangannya itu, kita coba keluhkan, kita push ke teman-teman CSI, dan alhamdulillah teman-teman gitu ya, alhamdulillah sekian lama, hampir 1 tahun kali ya 1 tahun ya, tapi tetap alhamdulillah ya, dibantu sama teman-teman CSI. Dia mungkin follow up ke headquarter, dan akhirnya dirilis lah software update untuk menonaktifkan AEB itu secara permanen. Jadi kalau permanen itu bukan berarti jadi nggak berfungsi, bukan. Tapi kalau kita memang nonaktifkan, dia tidak akan balik lagi ke default gitu teman-teman. Kecuali kalau kita mau aktifkan lagi, ya kita aktifkan lagi bisa gitu. Jadi intinya di mana terakhir kita minta dia aktif, dia akan aktif terus. Tapi kalau kita nonaktifkan terus, ya dia akan nonaktif terus. Jadi tidak balik lagi ke default, aktif lagi saat mobil hidup lagi gitu. Nah sebenarnya di mobil-mobil lain, di brand-brand lain sih ada yang memang default balik lagi, ada. Mungkin reason tadi karena safety. Tapi di mobil-mobil yang lain juga itu bisa dia permanen gitu. Nah akhirnya kita request ke teman-teman CSI. Alhamdulillah teman-teman, hari ini terrealisasi, dan katanya sudah diuji coba juga di mobil-mobil punyanya ATPM, dan itu sudah berhasil. Makanya saya diundang untuk
orang pertama untuk mencoba fitur AEB ini. Padahal begini, padahal teman-teman, di mobil yang pure gitu ya kan, kita keluhin tuh. Setelah kita keluhin mungkin diterima ya sama ini, tapi nggak langsung dieksekusi untuk update fiturnya gitu kan, update firmware-nya. Tapi di mobil-mobil yang diproduksi sama Chery yang pure gitu, E5 pure, itu sudah bisa. Jadi E5 pure generasi awal pun dia sudah bisa di disable permanen tuh AEB-nya teman-teman gitu. Nah sedangkan untuk yang lama malah belum bisa ya. Tapi ya oke lah, intinya hari ini sudah ada jawabannya dan diminta untuk saya untuk pertama ngetes update firmware yang terbaru ini begitu teman-teman. Jadi gitu kabar baiknya, mudah-mudahan ini benar. Jadi ya yang buat nungguin pasti happy ya, ada kabar ini gitu teman-teman. Oke ya, nanti kalau sudah sampai di sana saya coba videoin, kalau boleh di videoin, kalau enggak ya nanti paling setelah selesai nanti kita coba buktikan benar apa tidak, apakah dia reset back to default lagi setelah kita nonaktifin AEB-nya atau seperti apa. Nanti kita coba demoin lah gitu ya teman-teman ya. Oke guys, begitu dulu karena di jalan tangan pegel nih megangin kamera terus. Gitu ya teman-teman ya. Halo guys, kita udah sampai di dealer Chery ya. Kita lagi mau update firmware-nya. Alhamdulillah hari ini sudah tiba. Pagi ini udah penuh tuh lihat ya. Banyak banget ya orang pada mungkin mau servis, mau lebaran ya, pada mau buat mudik ya. Oke guys, kita tunggu ya. Mudah-mudahan cepat nih. Katanya sih nggak lama, paling cuma setengah jam aja atau ya 10 menit kali ya. Oke ya, ditunggu ya teman-teman ya. Oke guys, alhamdulillah udah sampai rumah teman-teman. Tadi ya di bengkel pengerjaannya sih sebentar, cuman karena file tadi yang diterima dari CSI kan dikirim ya, filenya tuh dikirim ke bengkel fluid dan dia perlu mengekstrak gitu. Jadi di ekstrak filenya itu agak lumayan lama, kurang lebih sekitar setengah jaman. Padahal sih kalau untuk downloadnya sih mungkin sebentar banget gitu ya, paling 5 menit juga udah kelar gitu kan. Tapi tadi karena mengekstrak filenya agak lumayan lama, jadi ya kita lama menunggu itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nanti yang akan datang sih mungkin cuma 5 menit aja kelar gitu. Kalau tadi karena nerima file dari CSI-nya tuh agak lumayan gede, perlu diekstrak dulu, jadi agak memakan waktu teman-teman. Oke, intinya sih sudah selesai. Saya nggak bisa ngambil video di sana karena juga memang lagi rame banget bengkelnya. Ya udah selesai, saya langsung pulang. Alhamdulillah udah sampai di rumah. Kita kasih lihat ya seperti apa menunya, atau kita buktikan bahwa apakah memang sudah benar dia tidak kembali lagi ke default gitu ya. Udah langsung aja kita coba langsung ke head unitnya, saya kasih tahu ya. Oke teman-teman, ini kita coba masuk ya ke menu ya. Ini masih Android Auto. Sebentar, saya langsung pencet ini aja, tombol quick. Oke, saya pencet tombol ini aja. Oke, kita masuk ke, saya mau kasih tahu dulu yang pertama, coba saya zoom dulu. Saya zoom, oke. Vehicle setting. Nah, ini vehicle setting. Di sini kan dulu ada yang menu tambahan yang itu ya, yang buat parkir paralel. Tadi kan sempat kita bahas parkir paralel kan. Parkir paralel itu ada di ini, easy moving mode nih, ada menu baru kan, easy moving mode. Jadi kalau kita mau parkir paralel pakainya ini. Tapi alhamdulillah kan sudah selesai lama ini ya, ini udah di-update kan. Nah, untuk yang baru sih sebenarnya memang nggak ada menu baru. Kita masuk ke driver assistant ke sini. Nah, kita masuk kan, biasanya kita ritual tuh. Kalau kita takut AEB-nya aktif kan biasanya kita ritual ya. Nah, kita coba cari di sini itu di menu nih, automatic emergency braking. Nah, ini sekarang lagi saya disable nih teman-teman. Kan biasanya teman-teman kan pasti kan melakukan ritual ini kan. Jadi di disable gitu. Cuman kalau mobil mati dia enable lagi kan gitu ya, aktif lagi. Makanya teman-teman mungkin agak kesel gitu kan. Nah, kita coba buktiin ya. Sekarang kan lagi di disable nih. Disable kan artinya di sini ya. Kalau teman-teman lihat di menu sini tuh lagi nyala tuh lambangnya kan, ini yang oranye ya. Ini bisa di zoom lagi nggak ya? Oh bisa nih. Nah itu ya teman-teman ya, yang warna oranye ini. Nah ini ya, yang warna oranye nih. Nah ini, nah itu kan tandanya kalau AEB-nya disable. Nah kalau AEB-nya disable tuh warnanya oranye begitu ya kan? Karena kita lagi disable tuh, kita lagi nggak aktifin. Nah coba sekarang mobil saya keluar, saya coba matiin mobilnya. Apakah dia nanti pas hidup lagi itu masih tetap disable ya? Ini kan kondisi terakhir kan disable nih. Saya matikan nih, nggak aktif nih AEB-nya nih. Kita coba ya teman-teman ya, kita keluar ya. Oke, sekarang kita keluar.
Kita keluar mobil nih, kuncinya kebenaran ada di kantong. Oke, kita menjauh teman-teman. Ini baru nyampe rumah nih. Ini keluarga kebetulan lagi di rumah satunya, jadi kosong di sini, nggak ada orang. Oke, udah nutup teman-teman ya. Lihat ya, kita sembari ngobrol-ngobrol ya, kita biar nggak langsung masuk lagi, biar bener-bener dia mati total secara kelistrikan juga gitu ya. Oke. Nah begitu teman-teman, jadi kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 5 menitan biar benar-benar kelistrikannya itu mati semua gitu ya. Ini kita udah menjauh, kunci ada di kantong saya nih, tuh ya. Intinya dong spion udah ngelipet ya, berarti udah mati. Nanti kita coba hidupin lagi apakah dia masih disable atau tidak teman-teman. Ya saya sedikit cerita tentang Chery terutama ya. Chery ini satu-satunya brand mobil yang menurut saya ya, selama saya punya mobil gitu ya, apalagi mobil-mobil listrik yang lainnya gitu ya, kayak BYD ini contoh gitu kan, dia ini menurut saya ATPM-nya bagus teman-teman. Kenapa? Karena buktinya kita ada keluhan-keluhan seperti yang tadi saya jelasin ya, kita misalkan nggak ada menu parkir paralel, sama dia bisa dibuatin gitu ya. Terus seperti yang ini, aduh ini AEB-nya sering aktif, solusinya memang dimatikan, tapi kalau mobilnya hidup lagi dia aktif lagi gitu kan. Nah akhirnya kita request itu bisa diakomodir sama pihak Chery gitu. Jadi menurut saya ini satu-satunya ATPM yang bisa diajak kerjasama teman-teman. Jadi mau mengikuti keluhan-keluhan customer gitu kan. Karena kalau kita mohon maaf mungkin di brand-brand sebelah kita ngeluh begini, ya udah Pak, terima emang kondisinya begini gitu kan. Saya banyak diskusi dengan teman-teman dari ATPM sebelah, komunitas tapi pakai brand sebelah gitu kan. Wah iya itu balik ke default lagi, kita capek setiap kita berhenti di Indomaret aja beli minum, masuk lagi harus disable lagi, aktifin lagi, jadi ritual terus. Kalau sampai lupa kadang-kadang ngerem mendadak sendiri gitu kan, akhirnya ditabrak dari belakang motor atau mobil gitu teman-teman. Jadi ya memang sih sebenarnya teknologi fitur AEB itu bagus, tapi problemnya ya di Indonesia ini ya, kalau rumah-rumahnya yang diganggang gitu kayak rumah-rumah saya gini, kalau mendang-mending bukan sultan gitu kan. Jadi ya kadang-kadang suka kejadian. Saya selama bawa mobil ini mungkin bisa dibilang 6 kali kali ya, 7 kali pernah ngalamin rem mendadak begitu. Yang ditabrak motor sekali gitu. Karena kita merem mendadak gitu kan. Selebihnya alhamdulillah aman, tapi ngerem itu bikin kita jadi takut gitu. Jadi ngagetin. Terutama kalau kita yang aware sih laki-laki, tapi kalau pas dipakai sama istri gitu kan, itu yang ngeri ya. Karena apalagi dia nggak ngerti gitu kan. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Udah cukup. Oke ya, balik lagi dulu. Yaitu saya sukanya dengan Chery itu ya, dia mau mengakomodir keluhan-keluhan kita. Ya terbukti ya teman-teman ya, dari keluhan-keluhan yang ada. Nah, Omoda i5 itu kan memang ada bunyi di rem nih. Jadi kalau kita ngerem itu bunyi ngik. Kadang-kadang suka kayak gitu kalau ngerem yang sifatnya mendadak ya, maksudnya yang sifatnya berhenti total gitu kan. Nah, tadi diskusi di bengkel juga katanya sih udah mau ada solusinya juga gitu teman-teman. Jadi dia lagi tes lah gitu ya, dengan apa saya nggak ngerti, tapi yang jelas intinya kayaknya nanti akan solve juga om itu gitu. Ya kita tunggu teman-teman kabarnya seperti apa. Oke, begitu teman-teman, kita coba ya, kita mendekat, kita nyalain ya. Oke, saya matiin kameranya, saya pakai kamera belakang. Oke, yuk kita mendekat, nih kuncinya teman-teman ya. Kita mendekat aja nih, tuh. Oke, udah buka. Bismillah, kita masuk. Oke, Bismillah. Oke, kita lihat seperti apa. Kita tutup dulu pintunya. Oke, masih standby kan? Tuh, belum saya injak rem. Saya injak rem sekarang ya, Bismillah. Oke, dia starting, kita coba zoom. Nah, ini zoom tuh, lihat ya. Udah ready ya, tuh. Sekarang udah ready, tapi tetap ya tuh. Tetap di sini lambang yang oranye ini masih, berarti memang masih disable AEB-nya gitu teman-teman ya. Nah, coba kita lihat yang dari menu sininya deh. Biar makin pede. Kita masuk ke menu nah, tuh ya. Automatic emergency braking assist-nya masih disable. Berarti berhasil nih teman-teman nih update softwarenya nih. Jadi nggak enable lagi. Kalau kemarin kan setiap mati mobilnya dia otomatis balik lagi ke ke default gitu, selalu aktif gitu kan. Kita harus disable, matiin sendiri gitu. Sekarang nggak. Nah, sekarang saya coba
kita aktifin. Oke ya, kita aktifin ya sekarang ya. Oke, nah lihat ya di apa ditandai sama ini ya tuh ya, tadi barusan ada AEB on, sama di sini hilang lambang yang warna oranye tadi ya, udah nggak ada lagi lambang oranye, berarti artinya nih AEB aktif nih. Mobil ini berarti artinya AEB aktif. Oke, sekarang saya keluar lagi, kita keluar lagi ya, kita keluar lagi yuk. Bismillah. Nah, ini jadi nyoba-nyoba begini nih teman-teman, nggak apa-apa nih buat edukasi buat teman-teman nih. Oke, kita menjauh. Bismillah. Oke, mati ya. Oke, mati lagi. Udah mati, kita tunggu lah ya 5 menitan ya teman-teman ya. Kita tunggu 5 menitan. Apakah dia masih aktif atau tidak? Pokoknya harusnya dia apa ya? Bisa tahu kondisi terakhir apakah kita lagi dalam aktifkan atau tidak dalam diaktifkan gitu ya. Oke guys, kita coba lagi ya. Sekarang kita coba nyalain lagi ya, mendekat lagi ya. Oke, kita mendekat lagi. Oke, sudah ngebuka. Kita masuk, bismillah. Oke, tutup pintu, taruh kunci. Nah teman-teman lihat ya, saya nyalain ya, remnya saya injak. Bismillah, saya deketin dulu deh, sebentar. Kameranya saya deketin. Nah, injak rem. Oke, kita lihat. Nah, tetap aktif ya. Tuh, oranye tidak muncul di sini kan. Nah, berarti artinya AEB tetap aktif karena terakhir tadi kita aktifin. Oke, kita masuk ke menu sini. Kita masuk ke menu ini. Vehicle. Tuh, masih aktif ya, masih biru. Berarti artinya AEB-nya Automatic Emergency Braking masih aktif. Jadi sekarang itu dia sudah bisa baca baca kondisi terakhirnya kalau kita memang disable ya dia akan disable terus teman-teman. Kalau terakhirnya kita enable dia akan enable terus. Jadi intinya sudah berhasil teman-teman, begitu ya. Oke, saya balik dulu kameranya. Nah begitu teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi kita demoin, kita coba, ternyata masih bisa, udah berhasil ya, udah bisa ya gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang merasa terganggu dengan dengan kondisi yang AEB-nya kadang suka ngerem sendiri, bikin mobil ngerem sendiri gitu. Terus mungkin pernah kejadian juga akhirnya ketabrak mobil belakang atau ketabrak motor atau apapun itu, intinya yang risih dengan AEB. Padahal jujur AEB itu padahal fitur bagus teman-teman ya. Tapi ya teman-teman bisa gini. Jadi mungkin gimana ya? Mungkin bisa juga kalau misalkan teman-teman lagi jalannya tuh highway, jalannya tuh mungkin jalan-jalan yang bagus, bukan gang-gang sempit ya, teman-teman bisa aktifin gitu ya. Tapi kalau udah mulai masuk gang-gang sempit yang seliwar-seliwar motor dan segala macam, teman-teman bisa disable juga gitu. Itu jadi pilihan lah, itu jadi pilihan teman-teman gitu ya. Yang jelas fiturnya tetap berfungsi kalau diaktifkan gitu teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah ya saya bangga juga kita nge-push terus pihak CSI, dan bangga juga CSI bisa mengakomodir kemauan kita. Alhamdulillah saya pertama ini yang mencoba ini, sekarang saya sudah buktikan ini sudah bisa berhasil. Dan lewat YouTube ini silakan teman-teman komunitas, teman-teman para user Omoda e-Fav yang lama tentunya, teman-teman bisa langsung datang ke bengkel untuk bisa dilakukan update agar AEB-nya bisa dinonaktifkan atau diaktifkan permanen gitulah ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari kita. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.